pagi Bapak Ibu penguji, perkenalkan nama saya Pintariani Menreva dari Universitas Pendidikan Ganesha dengan NIM 2574811233. Saya mengajar kelas 10 SMA Lentera Harapan dengan materi gerak lurus beraturan. Berdiri, memberi salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan Yesus untuk berkat dan kasih pertolongan-Mu kepada kami Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul untuk memulai pembelajaran kami. Tuhan, kiranya Engkau berkati pembelajaran kami ini Tuhan dari awal sampai akhir, agar kami dapat memahami dan dapat mengaplikasikannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan Yesus, di bawah naungan kasih-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik? Baik ya. Gimana? Sudah melalui berbagai macam sumatif? Apakah merasa lega? Lega ya? Atau masih ada yang belum sumatif? Di sini? Sudah semua ya? Nah, oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita, adakah yang tidak hadir hari ini? Siapa? Eliasip, habis itu? Eliasip, Gloria, habis itu? Gloria dan Atfa. Gloria, Atfa kenapa? Oke, mereka izin. Izin kenapa ini ya? Oke. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, atau kita mau ngapain, ada yang masih ingat pembelajaran kita minggu lalu itu apa? Silakan Rani. GLB dan GLBB. Oke, apa kami sudah menjelaskan semuanya di situ? Sudah menjelaskan bagiannya? Sudah? Masih belum ya? Minggu lalu Miss hanya menyampaikan bagian garis besarnya saja. Nah, tapi sebelum itu, perhatikan. Miss mau menyampaikan dulu motivasi. Motivasi ini berkaitan sekali dengan pembelajaran kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Atau justru terlalu santai. Yang terpenting adalah konsisten. Nah, ini berkaitan sekali dengan pembelajaran kita. Nah, di gambar mobil ini, menurut kalian, mobil ini tadi apakah dia ada ngebut? Tidak ya? Apakah dia tiba-tiba ngerem atau apapun itu ketika videonya terputar? Tidak ya? Nah, di sini dengan ilustrasi mobil ini, kita disampaikan kalau kita itu tidak harus terburu-buru ataupun kita juga tidak harus terlalu santai. Yang terpenting itu adalah konsisten. Kita mempertahankan. Kalau kita mau belajar, maka kita harus sampai awal, hingga besok-besok dan minggu depannya kita juga harus belajar. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan. Seperti itu. Itu untuk motivasi kita pada pagi hari ini. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita, ada 4 hal yang harus kita lakukan pada hari ini. Yang pertama yaitu apa? Silakan baca sama-sama. 1, 2, 3. Nah, jadi kalian nanti akan bergerak, yaitu mengamati dan mengumpulkan data. Jadi bukan Miss yang berbicara di depan, tapi kalian yang mencari tahu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, 1, 2, 3. Nah, kalian akan berefleksi juga. Jadi tidak hanya belajar, ada juga berefleksi. Dan ketiga, 1, 2, 3. Rumus kecepatan V sama dengan S per T untuk menganalisis data. Dan terakhir yaitu 1, 2, 3. Pada waktu tertentu.
Jadi dari keempat ini bukan Miss berbicara di depan saja, tapi kalian akan mencari tahu, kalian akan bergerak, mencari tahu apa itu GLB itu seperti apa dan aplikasinya seperti apa, itu kalian yang menemukannya sendiri. Nah, bagaimana caranya kalian menemukannya? Apakah kalian membawa mainan yang sudah Miss pesankan minggu lalu? Coba diangkat mainannya. Mana mainannya? Mobil-mobilannya. Benda yang bisa bergeraknya sudah ada? Oke, turunkan. Kemudian, penggarisnya atau pengukurnya ada? Ada ya, penggaris, pengukur. Nanti kalau nggak ada penggaris, bisa disediakan di sini nih. Kurang besar apa nih penggaris ini? Ada lagi di sini nih. Kalau masih kurang, misalnya di depan sini. Oke, itu kemudian untuk kelompoknya, silakan dengan temanmu yang sekarang lagi duduk bersama, kalian akan mengerjakan bersama-sama. Nah, misalkan bagikan LKS-nya terlebih dahulu. Buat yang belum membawa mainan, boleh bisa pinjam sama teman-teman yang membawa mainan lebih. Pinjam dulu satu. 1, 2, 3, 4. Nah, tolong kasih ke belakang. Nah, tolong kasih ke belakang. Ini kasih di belakang. Basah ya? Oh, mejanya. Oke, semua sudah dapat LKS-nya? Ayo, semua perhatikan Miss. Di sini, di bagian langkah kegiatan, di bagian C, coba baca sama-sama. Kita lihat ya, langkah kegiatan. Nah, benda itu kalian akan meletakkan di atas bidang datar. Nah, bidang datarnya itu bisa di atas meja, bisa di lantai. Kemudian kalian akan melepaskannya atau mendorongnya pelan saja. Nah, di situ ada tabel waktunya. Kalian mendorongnya selama berapa detik? Kalau 2 detik, dia seberapa jauh dia. Jadi, HP yang ada di kalian gunakan untuk stopwatch, untuk mengukur waktunya. Jadi, per 2 detik, kalian ukur seberapa jauh mobilnya berjalan. Kemudian 4 detik, 6 detik, dan 8 detik. Sampai 8 detiknya saja. Untuk 99 dan 200 itu diabaikan. Sampai berapa detik tadi 10 Miss bilang? Berapa 10? Sampai berapa detik? 8 detik saja ya. Nah, itu dulu. Kemudian kalian catat. Jadi, kalian catat waktu dan juga jaraknya saja. Untuk kecepatan, nanti dikerjakan. Nah, benda yang kalian ukur itu 3 benda saja. Nah, kalau misalkan di kelompok kalian kurang bendanya, boleh bisa pinjam ke kelompok yang lain. Seperti itu. Kemudian untuk isi tabelnya, kamu samakan dengan teman kelompokmu. Bisa dipahami? Ada yang bingung untuk instruksinya, Miss? Oke, kalau tidak ada, silakan bergerak dan lakukan apa yang ada di LKS-nya. Yes, apapun yang bisa bergerak, termasuk itu juga. Untuk mengukur jaraknya. Boleh. Nih yang butuh penggaris, mari sini. Ini lagi. Mau yang ini? Nih, silakan. Iya, sentimeter. Coba. Kalian benda apa? Mobil? Coba. Boleh, kalian bisa. Silakan kalian dorong. Per 2 detik berapa jaraknya? Coba. Satu orang pegang stopwatch, satu orang pegang mobil, satu orang pegang penggaris, satu orang yang mencatat.
Yes. Hitung. Nah. 1, 2, 3. Berarti coba kelereng. Kalau itu berhenti, coba kelereng. 1, 2. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biar sudah. Terlewat waktunya. Sampai 3 detik ya. 1, 2. Stop. Oke, dia berhenti di 22. Catat. 22. Kenapa? Ya, kayak gitu. Enggak, pakai waktu yang ada ini saja. Kalau lewat-lewat sedikit nggak apa-apa. Jadi tulis sesuai. No, nama benda itu tulis di sini, Nak. Ini nama benda. Bendanya apa? Mobil kan? Yes. Dari mana tadi kalian ukur? Dari sini, toh? Ini 1 senti ya ini per garis-garis ini. Sampai mana dia? Di sini. Kita ukur ban depannya berarti 50. Berarti 50 senti. Betul. Iya. Untuk kecepatannya apa? Kecepatannya nanti dulu. Ininya jaraknya aja deh. Oh, itu yang harus didorong bang. Gak apa-apa. Nah, 1 orang yang nahan harusnya. Mobilnya. Oke, sampai di detik ke-6-nya saja ya. Detik 6. Kemudian barangnya 2 saja. Detik 6, kemudian barangnya 2 saja. Kenapa? 1 lagi mainannya. Cari. Kelereng coba, atau siapa yang punya kelereng tadi? Jeruk, boleh jeruk. Itu bisa berguling tidak? Bisa. Nah, coba. Mana penggaris yang tadi? Bendanya minimal 2 saja ya. Kemudian detiknya minimal 6 saja. Minimal 6 detik. No. Kalau dipakai untuk pembelajaran saja. Yes? Ikut yang ini aja. Iya, betul. Sudah? Boleh. Sudah? Berapa benda yang kalian ukur? 2 benda? Sudah dicatat semuanya? Dicatat. Catat jaraknya berapa tadi? Enggak, sampai sini saja tadi Miss bilang. Sampai di 6 saja. Berarti nomor 1 itu salah. Kenapa? Iya, tulis di sini juga. Jadi tulis waktunya 2, 4, 6, kayak gitu.
Kenapa? Kalian pakai benda apa saja? Mobil dan tulis nama benda keduanya. Benda kedua kalian apa tadi? Mobil, tulis. Oke, semuanya one silent clap. One silent clap. Buat yang sudah selesai menulis, silakan coba ke halaman selanjutnya dan perhatikan pertanyaan refleksinya. Jawab pertanyaan refleksi yang ada di situ, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kalau ada hambatan kamu temui, tulis hambatannya di halaman selanjutnya. Gimana? Sudah dicatat? Oke, kalau sudah dicatat, kemudian jawab pertanyaan di refleksi belakang. Nah, ada refleksinya toh? Nah, silakan kamu jawab ke 5 pertanyaan refleksi itu. Apa yang terjadi tadi yang kalian lihat? Saat benda itu bergerak, apa yang kamu lihat? Saat benda itu didorong, Tulis juga begini. ya tulis ambil yang depannya aja. Depannya. Wah. Jawab refleksinya sesuai dengan keadaannya. Apakah ada hambatannya? Apanya tadi? 6 tadi. Apakah jarak bendanya relatif sama? Apakah bendanya terlihat bergerak dengan kecepatan tetap? Atau ada hambatan? Atau ada kesulitan tadi? Kalau ada kesulitan, tulis apa kesulitannya. Misalkan lantainya kurang bersih, atau lantainya kurang datar, atau penggarisnya kurang panjang. Itu juga hambatan itu. Atau mobilnya macet-macet. Atau mainannya tiba-tiba berhenti di tengah jalan. Itu bagian dari hambatan juga. Yes? Harusnya tadi, ini kan waktunya 2 detik, terus jaraknya 22. Kemudian kalian ukur lagi ketika dia waktu 4 detik, terus ukur lagi jaraknya berapa. Iya. Iya. Nggak apa-apa. Coba kalian pakai yang kelereng saja tadi. Mana kelereng? Yes. Coba ukur ketika dia 4 detik. Barengan. Kesini aja, nak. Yes. Dia berhenti di situ. Ya sudah nggak apa-apa. Stop. Ukur berapa jaraknya. Coba agak kencang biar bisa jangan dorong. Ini kelerengnya rata toh. Di sini ya. Nolnya di sini. Berarti perhatikan ya. Mulai waktunya. 1. Oh, karena ada itu ya. 3, 4. Oke, ukur sekarang. Dari sini tadi, tarik garis ini. Ini di sini. Yep, baru meterannya ke sana. Yes, berapa itu? Berarti tulis dia 60. Itu kalau dia berapa detik? Yes. Boleh, sampai di detik itu aja. Ya, ini menurut kamu sama nggak jaraknya? Tidak toh? Ya sudah tulis aja tidak. Begitu saja. Ya. Sudah?
Kelompok siapa yang sudah? Oke, satu kelompok. Mari kelompok yang lainnya, 2 menit lagi. Sudah? Simpan. Siapa yang sudah pertanyaan ketiga? Angkat. Yang sudah pertanyaan ketiga. Oke. Yang sudah pertanyaan keempat. Belum? Yes, kan ada berapa pertanyaan refleksinya tadi di situ? Ada 4 dong. Ada 4 pertanyaan refleksi. Siapa yang sudah selesai pertanyaan yang ketiga? Kelompok ini sudah. Kelompok yang belakang sudah? Kalian sudah pertanyaan ke berapa? Ketiga. Masih dikerjakan? Kelompok ini sudah? Oke. Kelompoknya winner, Alpha, Nasir? Oke, sudah hampir selesai ya. Duh. Oh, ini ditukar aja. Ini kan lebih besar. Nanti di sini, yang ini di sini. Yes. Nah, sebenarnya ini kan lihat angka depannya. Ini kan 2. Kalau dibulatkan dia ke 20 toh. Ini 40, ini 60. Ini bisa ditebak nggak berapa jadinya? Kalau dia berpola sama 120. berapa? 60. 90. Habis itu kalau 8 detik berarti dia 8? Iya, begitu sudah. Jadi dia ada polanya gitu. Nah, kalau di sini 10 di 2, kalau di 2 detik dia 10. Nah, kalau 4 detik dia berapa kira-kira? 2 kali lipatnya toh. Waktunya dikali 2 berarti jaraknya juga seperti itu. Ini hitung Nanti. Baru pertanyaan dulu. Oke, buat yang belum nanti kita lanjutkan ya. Kita masuk ke bagian selanjutnya. Semuanya, eyes on me please. Nah, sebenarnya yang kalian lakukan itu tadi itu adalah bagian dari GLB. GLB itu apa? Apa di sini ditulis? Gerak lurus beraturan. Nah, gerak lurus beraturan itu sering disingkat dia sebagai GLB. Jadi kedepannya misalkan menyebutkan dia sebagai GLB. Nah, GLB itu apa? Itu adalah gerak benda dengan kecepatan tetap pada lintasan lurus. Nah, jarak yang ditempuh itu sebanding dengan waktu. Maksudnya bagaimana, Miss? Sebanding? Sebandingnya itu maksudnya seperti ini. Dia dirumuskan seperti ini. V sama dengan S per T. V itu apa di sini? Ada di sini keterangannya. Kecepatan tetap. Kemudian S itu apa? Jarak atau perpindahan. Kemudian T-nya itu adalah waktu. Nah, sebenarnya rumusnya ini bukan hanya V sama dengan S per T. Tapi kalau misalkan yang Miss tanya itu adalah jaraknya atau S-nya. Bagaimana caranya? Kalau misalkan Miss bilang S sama dengan berapa? Nah, cara mencari tahunya itu adalah dengan menggunakan segitiga ini. Nah, jadi segitiganya ini harus kita hafal, kita lihat, kita pahami baik-baik. Segitiganya itu adalah S, terus di bawahnya ada V dan T. Nah, seperti ini. Kalau S, kalau tanda seperti ini adalah tanda per. Jadi ini adalah tanda per. Kemudian, kalau mereka sama-sama berada di piramida yang sama, itu berarti per kalian. Betul sekali. Nah, kalau misalkan misalnya, cara mencari S bagaimana? Ya, kita tinggal menutupi S-nya. Maka S sama dengan apa? V dikali T. Nah, kalau misalkan kita mau cari V, berarti kita tutup V-nya. Tersisa apa? S per T. Nah, kalau misalkan yang dicari waktunya,
Dia jadi apa? S per V. Jadi yang tadinya rumusnya cuma 1 berubah menjadi 3. Nah, cara menghafal tiga-tiganya bagaimana? Ya dengan segitiga ini. Jadi ada namanya piramida rumus. Jadi S, V dikali T. Sejauh ini, apakah bisa dipahami? Bisa ya. Ada pertanyaan dulu? Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya? Misalkan tadi di kalian ketika waktu 2 detik, misalkan ya di sini Miss kasih contoh cara memahami rumusnya. Misalkan tadi waktunya berapa tadi Miss bilang di LKS-nya? 2 detik, 2 detik, 2 sekon. Misalkan mobil di sini. Aduh, tintanya tidak ada. Sebentar ya. Mobil. T sama dengan 2 detik. Nah, jaraknya misalkan di penggaris, kalau Miss ukur 10 cm. Nah, cara menghitung kecepatannya, kalau misalkan dia tanya V sama dengan, apa rumusnya tadi? Di sana? S per T. Nah, jadinya kita masukkan nilai S-nya. S-nya berapa? 10. T-nya berapa? 2. Maka kecepatannya adalah 5. Nah, karena ini satuannya sentimeter, maka kita tulis 5 cm per sekon. Nah, kita sudah dapat kecepatannya. Nah, sebenarnya kecepatan ini bisa kita pakai untuk mencari jarak yang lainnya. Nah, misalkan di sini kita sudah dapat 5 cm. Di LKS-nya kalian, waktu berapa yang belum diketahui di situ? Berapa detik? T-nya 99 ya. Misalkan di sini diketahui T-nya 99. Nah, bagaimana mengisi jaraknya? S-nya berapa? Ya caranya gampang, sesuai dengan piramida yang tadi. S di sini cara mendapatnya bagaimana dari piramida? V dikali T. Berarti kita tulis S sama dengan V dikali T. Nah, V-nya berapa tadi kita dapat? 5 ya. Kita tulis S sama dengan 5 dikali T-nya berapa? 99. Nah, coba hitung 5 kali 99 berapa? 5 kali 99. Ada kalkulatornya atau di HP? Coba cek. 5 kali 99. Berapa? 495. Berarti jaraknya itu adalah 495 cm. Adakah yang punya penggaris sampai 495? Tidak ada ya. Jadi kita tidak perlu mengukur capek-capek sampai penggarisnya sampai 1 km, tidak usah. Kita cukup mencari tahu berapa kecepatannya dan kita dapat informasi waktunya. Dengan begitu kita sudah bisa mengukur apa? Mengukur apa ini? Mengukur jaraknya. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau kita cari jaraknya atau waktunya, itu bisa kita cari dengan kecepatan. Sejauh ini, apakah bisa dipahami? Nah, sekarang coba kamu cari berapa kecepatannya di nomor 1, benda pertama di nomor 1 kalian. Hitung kecepatannya, kemudian kerjakan tabel yang di nomor 5, ketika waktunya 99 dan ketika jaraknya 200. Dan tulis kesimpulan akhirnya itu bagaimana. Kan di tabel kalian ada menjawab tabel nomor 1 toh. Ada jaraknya, ada waktunya kan. Nah, hitung berapa kecepatannya dari situ. Kemudian setelah dapat kecepatannya, kemudian lihat di nomor 5. Waktunya ada berapa? Di situ di nomor 5. Di tabel 99. Nah, kamu cari jaraknya dengan menggunakan kecepatan di nomor 1, dapat nanti jaraknya di situ. Kemudian di nomor 6 ada jaraknya 200. Nah, cari waktunya berdasarkan kecepatan di nomor 1. Nih, ini kan jaraknya nih, ini waktunya, berapa kecepatannya? Yes, pakai yang Miss bilang tadi, V sama dengan S per T.
Boleh pakai kalkulator kalau misalkan kamu sulit menghitung koma-komanya. Berapa jadinya kecepatan? Yes, betul, kamu catat. Tulis 5,08. Tulis aja nolnya nggak apa-apa. 5 per second. Yes. Nah, oke. Ini kamu sudah dapat. Ini kecepatannya di sini berapa? Oh, di sini. Kamu hitung kecepatannya di baris pertama ini. Berarti jarak per waktu toh. Ini dulu. Ya kan? Dapat berapa? Coba hitung. 22 per P sama dengan S per T. Tulis. S-nya berapa? 20. Itu tadi apa? Cari kecepatannya toh. 22 per 2. Nah, berapa itu? Coba. 22 dibagi 11. Bagi 2. Sama dengan 11. Ya toh? Berarti kecepatannya berapa? 11. Tulis 11. Nah, dengan menggunakan kecepatannya ini, kamu cari berapa jaraknya. Dari sini. Coba tulis. V-nya berapa tadi? Sama dengan? V sama dengan 11. Kemudian S-nya berapa? T-nya berapa di sini? 90. Tulis T sama dengan T sama dengan 99. Cara cari S bagaimana? Di rumus segitiga tadi. S sama dengan S sama dengan berapa di sini? V kali V kali T. Lihat tangannya Miss. S sama dengan V kali T. Nah, kalau dia begini, piramidnya begini berarti dia perkalian. Nah, kalau kamu cari S, tutup S-nya. Berarti tersisa apa? Nah, kalau mau cari V, tersisa apa? Kalau mau cari T. Betul. Nah, kita mau cari apa? S. Nah, tulis S sama dengan V kali 99. Betul. Berapa itu? Kali 99. 1089. Nah, itu jaraknya. Kalau ini kita kan perlu cari jaraknya atau guys? Nah, yang Miss bilang yang ini, yang 99. Ini Pakai kecepatan yang atas. Iya. Tulis kecepatannya kan berapa tadi? Sama toh? 495 ini dari mana? Tulis tadi berapa jarak kamu dapat tadi di situ? Berapa S-nya? Iya, berapa itu? Angka berapa itu yang kamu tulis? Yang kamu tulis 1000? Sudah jadi? Dapat jaraknya? Nah, ini kan sudah dapat kecepatannya 66,5. Nah, cara cari jaraknya bagaimana? Cara cari S. Gimana tadi rumus S? S sama dengan V kali T. Betul. V-nya berapa kalian dapat tadi? 66, berarti 66,5 kali T. T-nya berapa? Di sini nih. Kita mau cari yang ini nih. T-nya 99. Berarti 66,5 kali 99. Berarti jaraknya berapa itu di kalkulator itu? Sampai 6.000 tuh. 6.583. Iya, tulis. Berarti itu jaraknya 6.500. Tulis nomor 5. Jaraknya 6.500.
Mhm. Kan kalian pakai kecepatan yang ini toh tadi? Ya, berarti kecepatannya sama toh, 0, nah kalau 0,8 ini kita cari untuk mencari waktu bagaimana? Kalau T-nya yang dicari, pakai rumus apa? Apa? Yes, S per V. S-nya berapa? 200. V-nya? Betul, berarti 200 per, coba hitung berapa? 200 per 0,8. Yes, berarti waktunya berapa? Betul. Selesai. Kecepatannya kan sama. Berapa kecepatannya tadi? Yes. Jadi kita pakai yang nomor 1 kan? Nah. Iya, betul. Per itu sama dengan pembagian kalau di kalkulator. Sudah? Hmm? Iya. Kan sudah dapat nih kecepatannya di sini kan? Jelaskan. Ini kan kecepatannya 11 kan? Nah, kamu pakai kecepatan yang ini untuk mencari jarak di bawah sini. Nah, kalau jaraknya apa tadi di keterangan? Simbolnya apa? Itu sama dengan S toh. S kan? Nah, rumus S bagaimana? Sama dengan V kali T. Nah, V-nya berapa tadi kita dapat? 11 toh. Berarti tulis 11 dikali, betul. Coba 11 kali 99. Ini 99 berapa? 1000. 1089. Nah, sudah dapat jarak di sini. Nah, untuk 200 ketika waktunya 200. Kalau T yang dicari. Betul. S-nya berapa di situ di soalnya? 200 kan? 200 bagi V-nya? Betul. Berapa jadi? 18. 18. Kalau kita bulatkan dia jadi 19 lah ya. Oh, udah begitu. Kecepatannya pakai berapa tadi kamu pakai kecepatan di sini? 11 toh, tulis 11. Jadi kita pakai nomor ini. Ini sama ini saja. Oke. Ini betul. Nah, untuk mencari yang jarak ini bagaimana? Ini apa? S toh. Nah, di rumus cara cari S bagaimana? Tadi yang menjelaskan. S sama dengan V kali T. Itu kalau yang di sini. Nah, ini yang diketahui apa? Jarak toh. Nah, di sini yang belum diketahui adalah waktunya. Nah, kalau waktu bagaimana? T sama dengan S per V. Nah, S-nya berapa? 200 kan? V-nya berapa? 66. Yes, berarti 200 per 66,5 berapa? 200 per 66 aja. 200. Yes, bagi 66. Berapa? Yes, itu waktunya.
Udah begitu saja. Tunggu sebentar. 66 ini dari mana? Tidak, ini sudah salah dari awal. Bukan 66. Ini kan S toh. S. Ini T toh. Kita mau cari kecepatan. Kecepatan itu apa? V toh. V sama dengan S per T. Nah, harusnya bagaimana? 13,3 dibagi 2. Coba 13,3 bagi 2. Bukan 66,5. Salah rumahnya. Yes. Oke, semuanya one silent clap. Buat yang belum selesai, kita sambung lagi minggu depan ya. Bisa kita lanjutkan atau kamu lanjutkan di rumah juga tidak masalah. Nah, kita masuk di bagian yang terakhir, kesimpulan. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab? Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Sepanjang hari ini? Ya, Gracia apa? Belajar tentang? Mengetahui rumus. Oke, rumusnya apa, Finali? Apa? Ya, apa saja? Apa saja rumusnya kamu? S sama dengan? S sama dengan V kali T. Oke, alfa apa? Yang kamu pelajari hari ini? Itu jarak dari suatu apa tadi? Suatu apa 10 2? Menghitung jarak dari suatu benda. Bendanya apa saja tadi yang kalian gunakan? Mobil, kelereng, jeruk, atau apa lagi? Mainan yang lain, mainan yang bisa bergerak, termasuk kaktus ini juga bisa bergerak. Nah, kalau misalkan dengan menggunakan rumus ini, bisa tidak kalian menghitung kecepatan dari rumah kalian ke sekolah? Bisa ya, kita bisa mengukur waktunya kita ke sekolah itu dengan menggunakan rumus ini. Kita bisa menghitung waktunya. Misalkan Okto dari rumahnya ke sekolah itu misalkan berapa ya? 200 meter nyampe lah ya, 200 meter. Nah, misalkan Okto mau menghitung kecepatannya. Okto berjalan dari rumah ke sekolah itu misalkan 1 menit atau 60 detik. Maka dia hitung berapa kecepatannya. Berarti 200 dibagi berapa? 60. Dia dapat berapa kecepatannya di situ. Jadi Okto bisa mengetahui kecepatan dari rumahnya ke sekolah dengan menggunakan rumus apa? V sama dengan apa? S per T, begitu. Jadi rumus ini bukan hanya sembarangan rumus. Bisa kita pakai untuk mengukur jarak, mengukur waktu, dan mengukur kecepatan. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan kita akan belajar tentang GLBB. Jadi silakan kamu lanjutkan ini di rumah LKS-nya, kemudian serahkan ke Miss kalau sudah selesai. Itu saja pembelajaran kita hari ini. Ada yang mau memimpin kita di dalam doa? Sebelum Miss tunjuk Karen? Ayo, silakan Karen memimpin kita di dalam doa. Baik teman-teman, kami kita mari kita mengucapkan Tuhan atas kamu selama pembelajaran ini. Semoga apa yang kami ajarkan kami boleh kami pahami dan boleh yang akan Tuhan. Semoga tidak Amin. Silakan Okto siapkan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Sama-sama, Tuhan berkati.